Halo, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Kembali kali ini saya memberikan tutorial dari software Adobe After Effects. Dan tema yang saya pilih kali ini adalah shape layer dan repeater. Apa itu shape layer? Di dalam software After Effects itu ada satu buah fasilitas shape di sini ya. Kalau kita lihat di atas ini, kita klik tahan begitu ya, agak lama. Di sini ada bentuk-bentuk, yaitu kotak, kemudian kotak dengan sudut melingkar, kemudian lingkaran, polygon, kemudian star, dan juga garis ya. Ini semua adalah shape layer. Dan fasilitas shape layer ini akhir-akhir ini banyak sekali digunakan untuk membuat motion graphic ya, yang temanya kira-kira seperti ini. Nah, kita akan bahas mulai dari awal bagaimana cara membuat motion graphic seperti ini hanya dengan menggunakan shape dan juga repeater nanti. Oke, kita mulai dari file baru ya, klik new, kemudian new project. Di sini saya menggunakan Adobe After Effects CC 2015. Tapi kalau teman-teman tidak ada ya, atau tidak memiliki versi ini, tidak masalah, teman-teman bisa menggunakan versi berapapun juga, karena fasilitas yang kita gunakan ini berlaku pada semua versi Adobe After Effects. Dan saya menggunakan versi demo, jadi versi trial 30 hari. Teman-teman juga bisa mendownloadnya yang trial di adobe.com ya. Oke, langsung saja kita klik composition, new composition. Di sini saya buat saja shape gitu, shape layer. Kemudian untuk basic presetnya di sini saya memilih adalah HDTV. Saya menggunakan HDTV 1080 untuk 25 frame per detik. Kemudian durasinya di sini adalah hanya 5 detik saja. Mungkin boleh 10 detik atau yang lainnya. Kemudian untuk background colornya saya pilih warna ini, atau teman-teman bisa mengganti dengan warna yang lain ya. Saya coba ganti dulu dengan warna orange mungkin ya. Iya, ini dia. Oke. Dan klik OK. Kemudian kita langsung saja menggunakan shape di sini. Teman-teman bisa menggunakan shape itu dengan cara klik layer, new. Di sini ada shape layer, tapi juga bisa langsung membuat objeknya di sini. Jadi di sini ada objeknya. Dalam posisi tidak ada yang terseleksi sama sekali di sini, karena memang kebetulan ini belum ada layer ya. Jadi kalau belum ada layer memang tidak ada yang terseleksi. Tapi kalau sudah ada layer nanti, atau sudah ada track di sini, maka jangan ada track yang terseleksi. Oke, klik di sini tahan lama, kemudian ellipse tool kita buat di sini sambil kita tekan shift ya, tahan shift, tarik, tahan shiftnya, kemudian lepaskan. Nah, kalau sudah selesai, kita perhatikan di sini ada dua parameter di sini, yaitu ada fill dan ada stroke. Fill itu adalah warna dalam, stroke itu adalah warna luar. Jadi kalau di sini kita lihat fill-nya itu tersilang, berarti tidak ada warna dalam. Tapi kalau kita ingin memberi fill, maka klik saja di tulisan fill ini. Kemudian di sini ada pilihannya, yaitu ini adalah none atau kosong. Kemudian ini adalah solid color atau warna polos. Di sini ada gradasi linear dan di sini ada gradasi radial. Yang saya gunakan adalah solid color. Kemudian kita klik OK. Warnanya bisa klik di sini, mau pilih menggunakan warna apa begitu ya. Kemudian di sini stroke-nya atau garis pinggirnya, kalau kita klik di sini ada pilihan juga none atau kosong. Kemudian ini adalah solid dan seterusnya. Klik OK. Warnanya bisa klik di sini, kemudian pilih warna apa yang kita ingin buat. Di sini saya menggunakan warna putih, kemudian klik OK. Dan untuk fill-nya sebenarnya saya akan kosongkan saja, jadi saya klik lagi di fill dan saya pilih none, klik OK. Nah, kalau tidak ada di atas sini, mungkin di versi lain tidak ada, teman-teman bisa membuka di bagian bawah sini. Di sini ada tanda segitiga, kita buka. Kemudian di sini ada pilihannya adalah contents dan transform. Buka di bagian contents, kemudian di sini ada ellipse 1, kemudian di sini ada fill dan ada stroke. Fill itu adalah sama dengan ini dan stroke itu adalah sama dengan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin memberi warna outline, maka buka saja yang stroke-nya ini. Di sini ada color dan di sini ada warnanya. Begitu juga dengan fill di sini. Di sini ada warna fill-nya. Tapi kalau kita tidak perlu, sebetulnya ini delete saja pun bisa, di delete gitu ya. Oke. Dan kita mulai saja membuat animasi shape yang seperti tadi ya. Jadi ini nanti kita buat dia bergerak melingkar begitu. Saya ingin tempatkan dia di tengah dari komposisi ini. Caranya kita buka di bagian transform. Sini ada pilihannya adalah transform ellipse 1. Kita buka ini. Dan di sini posisi ini adalah posisi dari ellipse atau lingkaran ini ya. Kalau kita seleksi di sini dan kita klik tarik ke kanan begitu, maka kita bisa mengganti nilainya dengan langsung. Oke, di sini saya buat nilainya adalah 0 dan di sini juga 0. Nah, ini dia berada di tengah
Jadi tepat di tengah dari komposisi kita kalau diisi dengan 0 dan 0. Oke, ini adalah di bagian transform elips 1. Kemudian untuk membuat outline atau stroke-nya memiliki ukuran tertentu, kita buka di bagian stroke. Kita buka di bagian stroke ini, kemudian di sini ada stroke width-nya, ini ketebalannya. Kita bisa menambahkan atau mengurangi seperti itu dengan cara kita klik dan drag ke kanan atau ke kiri. Oke, saya buat dengan ukuran segini mungkin ya, kira-kira 50. Kemudian untuk besaran lingkarannya kita bisa lihat di bagian ellipse path 1. Di sini kita buka. Di sini ada size-nya. Ya, ini dia. Ini ukurannya. Iya, begitu. Oke. Kemudian saya akan membuat dia bergerak melingkar. Ya, ada animasi melingkar seperti yang tadi. Caranya kita tambahkan satu buah fasilitas yang namanya trim path. Caranya kita klik add di sini ya. Di sini ada add, atau teman-teman juga bisa klik di sini di atas ini. Sebetulnya ini sama ya. Asal yang ini kita seleksi, kita klik ini pun bisa atau klik ini pun bisa. Di sini ada pilihannya adalah trim path. Oke, kita pilih ini. Dan di sini bertambah satu lagi, jadi ada ellipse 1 dan trim path 1. Oke, trim path 1 kita buka. Di sini ada 3 atau ada 4 ya, ada 4 parameter, yaitu start atau bagian awal, end bagian akhir, kemudian offset ini posisinya, dan trim multiple shape. Ini kita tidak akan bahas. Yang start ini kalau kita lihat nilainya adalah 0%. Ya, kalau teman-teman tidak melihat ini bisa diklik switch seperti itu, nanti mungkin bisa muncul ya. Tapi di sini sudah otomatis ada. Kemudian ini kita naikkan nilainya misalnya, maka kita akan melihat di sini bagian startnya. Bagian startnya itu yang ini, berarti dia akan berpindah. Oke, sampai dia akan berpindah sampai bertemu ke titik awal. Sementara end-nya ini adalah bagian akhir atau bagian yang ini. Kalau ini kita mainkan, maka dia akan seperti itu. Iya. Dan ini saya akan kembalikan ke posisi awal, yaitu ini 100 dan ini adalah 0. Nah, bagaimana cara menganimasikannya? Ini dari tidak ada menjadi ada seperti tadi. Saya akan isikan dulu di sini adalah 0 begitu ya, 0 dan 0. Kemudian headnya ini atau time slidernya ini kita geser ke kiri, paling kiri. Kemudian kita nyalakan stopwatch untuk start dan stopwatch untuk end. Oke. Kalau kita lihat di sini 0 dan di sini juga tidak ada garis pinggirnya. Kemudian kita geser ini ke frame mungkin 1 detik ya. Di sini ada tulisannya 01. Kemudian kita isikan di sini 100. Kemudian di sini juga kita isikan 100. Ya, karena isinya sama maka di sini juga tidak ada garisnya. Kita tidak bisa melihat garisnya. Oke, sekarang di sini terdapat 2 buah keyframe, artinya yang untuk start ada 2 dan untuk end ada 2 keyframe. Ya, ada 2 kunci untuk posisi start dan kunci untuk posisi end. Nah, kalau kita playback juga di sini tidak ada tidak ada gambarnya atau tidak ada visualnya. Nah, untuk memunculkannya, saya akan menggeser 2 buah keyframe yang bagian end ini. Kita seleksi 2 buah ini dengan cara kita drag seperti ini. Kemudian kita geser dia ke kanan, kira-kira saja ya, kira-kira mungkin seperti ini, berapa frame ini. Kemudian kita coba play. Sekarang kita coba play. Cara menjalankannya bisa di bagian preview di sini. Kita klik play ini, begitu. Atau teman-teman bisa menggunakan spasi, spacebar. Tekan spacebar. Oke, maka dia akan muncul adegannya. Nah, kita sudah bisa melihat di sini pergerakannya. Kalau teman-teman perhatikan, startnya ini dia berjalan, startnya berjalan. Oke. End-nya dia tetap di sini. Kemudian sampai di sini baru end-nya akan berjalan, jadi end-nya akan mengikuti. Kemudian startnya ini selesai, di sini selesai, dan end-nya akan selesai di sini. Iya, begitu. Jadi ini seperti kejar-kejaran begitu ya. Oke, tapi gerakannya kurang dinamis. Untuk membuatnya menjadi lebih dinamis, caranya kita rubah keyframe-nya. Ya, kita seleksi semua keyframe seperti ini. Kemudian kita klik kanan di sini. Klik kanan pada mouse, kemudian di sini ada keyframe assistant, di sini ada easy ease atau F9 pada keyboard. Teman-teman bisa klik saja F9 setelah menyeleksi semua keyframe-nya ini. Dan sekarang bentuk keyframe-nya berubah menjadi seperti ini. Kalau kita play sekarang, maka pergerakannya akan menjadi lebih dinamis. Iya, ada percepatan dan ada perlambatan ya, atau ada akselerasinya begitu. Dan ini lebih enak dilihat.
Oke, dan satu hal lagi, kalau kita ingin membuatnya menjadi lebih terlihat menarik, kita bisa menyalakan di sini ada fasilitas yang namanya enable motion blur. Ini kita nyalakan, dan di sini juga ada enable motion blur untuk track yang satu ini. Jadi di sini kita nyalakan, ini kita nyalakan, kemudian kita coba play. Iya, di sini ada efek dari motion blur. Jadi kalau ini bergerak maka dia akan terlihat blur atau kabur. Iya, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita ingin menambahkan dengan bentuk lain yang sama, maksudnya sama pergerakannya, caranya cukup mudah. Kita cukup menyeleksi layer yang ini, shape layer yang ini, kemudian kita duplikat, gunakan saja Ctrl D, ya, Ctrl D. Di sini ada dua buah, ya, dua buah shape layer sekarang. Kita coba seleksi salah satu, kita anggap saja yang kedua ini ya. Yang kedua kita buka dan kita ganti ukurannya. Coba kita ganti di bagian ellipse 1. Kita masuk ke dalam ellipse pad 1 ini. Di bagian size-nya coba kita kurangi. Iya, seperti ini. Maka kita akan melihat di sini ada dua buah bentuk ya, dua buah bentuk dengan ukuran yang sama dan pergerakan yang sama. Ya, maksudnya ukuran dari ketebalan struknya. Kita coba ganti ketebalan struknya. Kita buka di bagian stroke 1 ini, kemudian kita kurangi di bagian stroke width-nya ini, kita kurangi supaya dia agak berbeda. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat ada garis putus-putus, di sini bisa kita klik di bagian dash ya. Di dash masih tetap di yang layer 2 ya, shape layer 2. Di sini ada dash, kita klik dash ini. Kemudian kita atur di sini ada dash-nya atau garis putus-putusnya ini. Coba kita matikan dulu untuk apa namanya? Motion blur ini. Kita bisa melihat di sini ada garis putus-putus, kita bisa mengatur panjangnya garisnya ini. Ya, ini sama dengan lebar dari spasinya atau jaraknya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengatur berbeda antara bentuk atau panjang garis dan spasinya, maka bisa kita klik lagi satu kali lagi di sini, maka kita akan menemukan di sini ada gap. Gap itu adalah jaraknya ya. Bisa seperti itu. Kemudian ujungnya ini bisa juga kita buat melingkar dengan cara kita ganti ini line cap-nya ini menjadi round cap. Ya, seperti itu. Sehingga dia akan terlihat bagian ujungnya itu dia lebih halus. Oke, seperti ini misalnya ya. Nah, coba kita ganti warna untuk stroke 1 ini ya. Kita ganti, kita klik ini, kita ganti mungkin warnanya kuning. Oke, seperti ini ya. Dan coba kita juga ganti keyframe-nya ya. Kita buka ini, kita klik U. U adalah shortcut untuk memunculkan keyframe-keyframe yang sudah kita buat. Kemudian ini kita seleksi seperti ini, kita drag dan kita geser saja ke kanan. Oke, sehingga kita memiliki perbedaan posisi keyframe. Jadi kalau untuk shape layer 1 ini keyframe-nya tetap dari awal, sementara yang shape layer 2 ini kita geser ke kanan. Oke, sekarang kita coba play lagi. Iya, gitu. Kita memiliki dua buah garis sekarang dengan perbedaan bentuk dan warna, juga durasinya. Bukan durasi, apa timingnya ya. Oke, teman-teman bisa membuat seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan membuat repeater ya. Nanti repeater adalah bentuk seperti yang tadi sudah kita buat, meledak seperti itu ya, dengan menggunakan shape layer dan juga repeater. Kita teruskan lagi di video yang kedua.